Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isa Amsori dari kelas 03 TPLP 002. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang FLSM dan VLSM. FLSM dan VLSM sendiri ini merupakan metode subnetting yang digunakan untuk membagi jaringan IP ke dalam subjaringan atau subnet yang lebih kecil lagi, demi untuk mengoptimalkan penggunaan alamat IP dan meningkatkan efisiensi dalam mengelola jaringan. Yang pertama, saya akan membahas metode subnetting FLSM atau disingkat Fixed Length Subnet Mask. Metode subnetting di mana setiap subnet memiliki panjang subnet mask yang sama. Pembagian alamat IP pada metode ini memungkinkan penghematan tugas router dengan fokus pada digit yang diidentifikasi oleh subnet mask. FLSM ini membagi ruang alamat IP dengan cara yang tetap dan konsisten, tanpa mempertimbangkan variabilitas kebutuhan antar subnet, di mana hal ini dapat menghasilkan pemborosan alamat IP di setiap subnet terlepas dari ukurannya atau kebutuhannya menerima lokasi alamat yang sama. Contoh misalnya gini, di gedung A butuh 60 host IP, di gedung B membutuhkan 50 host IP, lalu di gedung C butuh 30 host IP. Misal saya pilih prefix 26. Nah, maka yang lainnya juga harus sama tuh. Dari gedung A, B, dan C harus pakai prefix 26 juga. Yang dimana prefix 26 ini dapat menghasilkan host IP berjumlah 62 host. Karena tadi di gedung A itu kan 60 host butuhnya. Di prefix 26 itu kan dapat 62 host. Berarti 62 dikurang 60 masih ada sisa 2 host. Di gedung B itu butuh 50 host. Di prefix 26 itu kan 62, berarti 62 dikurang 50 itu masih ada sisa 12 host. Nah, di gedung C ini kan butuhnya 30 host. Sedangkan di prefix 26 itu kan ada 62 host. 62 dikurang 30 itu masih ada sekitar 32 host yang masih terpakai. Nah, di sini tuh terjadi pemborosan alamat IP. Karena yang dibutuhkan tadi kan di gedung C itu 30, sedangkan masih ada sisanya 32. Jadi itu salah satu kekurangan dari metode FLSM ini. Oke, lanjut. Kelebihan dari FLSM ini meliputi yang pertama, mudah dipahami dan diimplementasikan. Yang kedua, tidak memerlukan perhitungan yang rumit. Selanjutnya, kekurangan dari FLSM ini meliputi yang pertama, tidak seefisien metode VLSM dalam memanfaatkan ruang alamat IP. Lalu yang kedua, dapat menghasilkan jumlah host yang terbuang, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya, metode VLSM atau Variable Length Subnet Mask. VLSM ini adalah metode subnetting di mana setiap subnet dapat memiliki panjang subnet mask yang berbeda-beda. Pada metode ini, subnetting yang digunakan berdasarkan jumlah host sehingga akan semakin banyak jaringan yang akan dipisahkan. Tahapan perhitungan menggunakan VLSM yaitu IP address yang ada dihitung menggunakan CIDR atau Classless Interdomain Routing. Selanjutnya baru dipecah kembali menggunakan metode VLSM. Selanjutnya kelebihan dari metode VLSM meliputi yang pertama, lebih efisien dalam memanfaatkan ruang alamat IP. Yang kedua, dapat menghasilkan jumlah host yang lebih optimal. Lalu kekurangan dari metode VLSM ini meliputi yang pertama, lebih sulit dipahami dan diimplementasikan daripada metode FLSM. Yang kedua, memerlukan perhitungan yang lebih rumit. Selanjutnya, perbedaan FLSM dan VLSM. Dari ukuran subnetnya, kalau FLSM itu semua subnet berukuran sama. Sedangkan di VLSM, subnet jaringan bervariasi dalam ukuran. Yang kedua, jumlah host per subnet. Dalam metode FLSM ini, semua subnet memiliki jumlah host yang sama. Sedangkan di VLSM itu, subnet memiliki jumlah host yang
lebih bervariasi. Yang ketiga, kesederhanaan konfigurasi dan manajemen. Di dalam FLSM sangat mudah untuk dikonfigurasi dan dikelola, sedangkan metode VLSM lebih kompleks dalam konfigurasi dan administrasi. Berdasarkan jenis subnetnya, kalau di FLSM itu dikenal sebagai subnet kelas, sedangkan di VLSM dikenal sebagai subnet tanpa kelas. Selanjutnya di sini ada sebuah studi kasus di mana perusahaan Internet Service Provider PT Multimedia Cyber Nusantara akan melakukan subnetting dengan pendekatan FLSM dan VLSM untuk klien-klien perusahaan tersebut dengan kebutuhan sebagai berikut. Karena NIM akhiran saya itu 8, maka saya akan mengerjakan soal yang ini. Ketentuannya N1, N di sini itu maksudnya network atau jaringan ya. Jadi di N1 ini ketentuannya VLSM private, N2 VLSM private, di N3 juga VLSM private, dan di N4 VLSM public. Sini ketentuannya silahkan buat usulan pengalamatan IP versi 4 dengan minimum 2 subnet pada setiap network, kelas dan prefix bebas serta berikan penjelasannya. Oke, kita lanjut. Di sini saya sudah membuat tabel kelas IP address ya. Ada IP kelas A, kelas B, dan kelas C. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah rentang dari IP private masing-masing kelas. Ini rentang IP private kelas A, ini private kelas B, dan ini IP private kelas C. Oke, lanjut. Kita mengerjakan network yang pertama dulu dengan ketentuan VLSM private. Misalkan di sini sudah ada contoh departemen staff, finance, marketing, dan IT support. Untuk departemen staff ini membutuhkan host IP berjumlah 1000 host, finance 458 host, marketing 120 host, dan IT support 92 host. Di sini juga saya sudah menyiapkan tabel CIDR-nya atau classless interdomain routing yang sudah dilengkapi prefix, subnet atau netmask berbentuk biner, netmask berbentuk desimal, lalu ini ada total host yang belum dikurang IP network dan IP broadcast-nya, dan ini adalah real host atau host valid yang dapat digunakan usernya. Oke, pertama sini saya menggunakan IP private ya, yang kelas B 172.16.0.0. Karena departemen staff ini dia kan butuh 1000 host ya. Maka kita cari prefix berapa yang cocok untuk memenuhi kebutuhan departemen staff ini. Di sini kita lihat yang paling cocok itu adalah prefix 22 karena dia bisa menghasilkan 1024 host. Setelah kita dapat prefixnya yang tadi prefix 22, lalu kita mencari nilai IP range-nya atau rentangnya. Caranya itu jumlah total semua prefix itu kan maksimalnya kan 255.255.255.255. Nah, lalu dikurang dari prefix 22 ini bentuk desimalnya, yaitu 255, 255, terus 252.0. Lalu dikurangkan 255 dikurang 255, 0. 255 dikurang 255, 0 juga. 255 dikurang 252 itu hasilnya 3. 255 dikurang 0 hasilnya 255. Maka kita dapatkan IP range-nya itu 0.0.3.255. Selanjutnya setelah itu kita mencari IP broadcast. Caranya itu pertama IP networknya kita tambahkan dengan nilai IP range yang tadi sudah kita hitung. Sini kan IP networknya itu 172.16.0.0. Lalu ditambah IP range-nya 0.0.3.255. Maka didapatkan IP broadcast-nya
172.16.3.255. Sini saya juga sudah buat tabel untuk melengkapi kebutuhan masing-masing departemen ini. Karena staff tadi kita sudah temukan ya, 1000 host itu dengan prefix 22, maka IP networknya berarti 172.16.0.0. IP ini kita bisa alokasikan ke departemen staff terlebih dahulu karena dia jumlahnya yang paling besar di sini. Lalu IP broadcastnya tadi kita sudah temukan juga, yaitu 172.16.3.255. Karena IP network dan broadcast ini sudah ketemu, kita tinggal menyusun IP start dan IPN-nya. Dimana IP start itu kan cara mencarinya IP network ditambah 1, berarti 172.16.0.1. Sedangkan IPN ini kan cara mencarinya IP broadcast dikurang 1, berarti 172.16.3.254. Dan sudah ketemu untuk departemen staffnya. Oke, selanjutnya finance, yang dimana total kebutuhan IP-nya itu kan 458 host. Nah, tadi kita sudah menyelesaikan departemen staff ini dengan IP broadcast terakhirnya itu kan 172.16.3.255. Maka IP network di departemen finance ini tinggal ditambah 1 dari IP broadcast staffnya nih. Karena ditambah 1 berarti ini kan sudah nilai max-nya nih 255. Berarti jadi 0 lagi, dan 3 ditambah 1 jadi 4. Maka IP network dari departemen finance ini yaitu 172.16.4.0. Lalu karena ini total kebutuhannya itu kan 458, maka kita cari prefix berapa yang paling cocok untuk memenuhi kebutuhan host dari departemen finance ini. Yang paling cocok itu di prefix 23, karena dia bisa menghasilkan 512 host. Sama seperti tadi, kita cari dulu nilai IP range-nya. Setelah ditemukan, lalu kita cari nilai IP broadcast-nya. Setelah ketemu, lalu kita masukkan di tabel ini. Hasilnya itu kan 172.16.5.255. Setelah ditemukan IP network dan IP broadcast-nya, kita bisa menentukan IP start dan IPN-nya. IP start-nya itu kan IP network ditambah 1, berarti 172.16.4.1. Sementara IPN-nya IP broadcast dikurang 1, berarti 172.16.5.254. Selanjutnya, kita alokasikan IP ini ke departemen finance. Oke, kemudian departemen marketing, yaitu membutuhkan total kebutuhan IP 120 host. Berarti di sini IP networknya jangan lupa kita tambahkan 1, berarti jadi 172.16.6.0. Ya, sesuai ya. Dan IP ini yang nanti akan kita alokasikan ke departemen marketing. Oke, kembali lagi. Karena total kebutuhan departemen marketing ini kan 120, kita cari prefix yang paling cocok. Sini kita lihat prefix yang paling cocok itu prefix 25. Setelah prefixnya ini ditemukan, maka kita cari dulu IP range-nya berapa. Setelah ditemukan, lalu kita cari IP broadcast-nya. Nanti setelah ditemukan akan jadi seperti ini, 172.16.6.127. Lalu kita susun IP start dan IPN-nya. IP network ditambah 1 berarti 172.1.16.6.1. Dan IPN-nya ini IP broadcast dikurang 1, 172.16.6.126. Selanjutnya departemen IT support. Di departemen IT support ini kita sudah dapatkan IP networknya, karena kita dapatnya ini kan dari IP broadcast marketing ditambah 1 ya. 172.16.6.127 ini jika ditambah 1 kan jadi 172.16.6.128.
Dan IP network ini kita bisa alokasikan ke dalam Departemen IT Support nantinya. Departemen IT Support ini kan dia butuh 92 host. Maka yang paling cocok itu di prefix 25 juga ya, sama. Karena sama, kita tinggal cari aja nilai IP range-nya sama seperti tadi. Lalu jika sudah ketemu baru kita cari IP broadcast-nya. Di sini IP broadcast-nya sudah kita dapatkan, itu 172.16.6.255. Maka nanti kita akan cari IP start dan IPN-nya, di mana IP start-nya ini 172.16.6.18 ditambah 1 jadi 172.16.6.129, dan IPN-nya ini IP broadcast dikurang 1 menjadi 172.16.6.254. Selanjutnya kita alokasikan IP network dari IT support ini ke dalam tabel ini. Selanjutnya di network jaringan yang kedua dengan ketentuan VLSM private. Ini saya sudah ada tabelnya, di mana masing-masing departemen staff butuh 60 host, marketing butuh 120 host, IT support butuh 500 host. Di sini saya menggunakan IP kelas B ya, private 172.20.0.0. Karena departemen IT support ini butuh 500 host IP, maka prefix yang cukup untuk menangani keperluan IT support ini adalah prefix 23. Kita bisa lihat di tabel CIDR ini, prefix 23 ini kan menghasilkan 512 host. Setelah prefix yang ditemukan, kita cari nilai IP range-nya dengan cara bilangan desimal net max ini kan yang paling maksimal 255.255.255.255 dikurang prefix dari 23 yaitu 255.255.254.0, maka hasilnya 0.0.1.255. Setelah IP range-nya ditemukan, lalu kita mencari IP broadcast, yaitu dengan IP network ditambah IP dari range yang tadi sudah kita cari, yaitu 172.20.0.0 ditambah 0.0.1.255. Maka kita dapatkan IP broadcast dari departemen staff ini 172.20.1.255. Berikut ini adalah tabel yang sudah saya kerjakan untuk masing-masing departemen. Untuk IT support ini kan sudah kita temukan IP networknya 172.20.0.0 yang nanti akan kita alokasikan. Lalu IP broadcastnya 172.20.1.255. Setelah itu kita temukan IP startnya dengan cara IP network ditambah 1, 172.20.0.1, dan IPN-nya ini IP broadcast dikurang 1, 172.20.1.254. Setelah itu IP broadcast dari IT support ini kita tambah 1 untuk dijadikan IP network departemen marketing. Maka 172.20.1.255 ditambah 1, 255 ini sudah max jadi 0, 1 tambah 1 jadi 2. Maka didapatkan IP network departemen marketing 172.20.2.0. Karena departemen marketing ini membutuhkan total host IP 120, kita cari prefix yang paling cocok, yaitu prefix 25 karena menghasilkan 128 host. Sama seperti tadi, kita cari dulu IP range-nya. Setelah didapatkan, lalu kita cari IP broadcast-nya dengan menambah IP network dengan IP range. Maka akan didapatkan IP broadcast dari marketing, yaitu 172.20.2.127. Setelah itu, kita cari IP start-nya, IP network ditambah 1, 172.20.2.1, dan IPN-nya ini IP broadcast dikurang 1, yaitu 172.20.2.126. Lanjut ke departemen staff. Kita temukan IP networknya ini dari IP broadcast marketing ditambah 1 menjadi 172.20.2.128. Setelah itu kita cari dulu total kebutuhan IP dari departemen staff ini kan 60, yang mendekati itu prefix 26.
Setelah ditemukan prefixnya, lalu kita cari nilai IP range-nya. Setelah ditemukan, baru kita cari IP broadcast-nya. Maka akan didapatkan IP broadcast dari departemen staff ini 172.20.2.191. Lalu kita cari IP start dan IP end-nya. IP start IP network ditambah 172.20.2.129. Lalu IP end-nya IP broadcast dikurang 1 172.20.2.190. Selanjutnya network jaringan yang ketiga dengan ketentuan VLSM private. Di sini sudah ada tabel masing-masing ruangan, yaitu lab komputer dengan kebutuhan host 80, dosen 43 host, dan IT 20 host. Di sini saya menggunakan IP private kelas C, yaitu 192.168.0.0. Pertama kita kerjakan dulu yang lab komputer ini dengan total kebutuhan 80 host. Karena ruang lab komputer 80 host, membutuhkan 80 host, maka prefix yang cukup untuk menangani keperluan ruang lab komputer ini adalah prefix 25. Kita lihat di tabel CIDR ini, prefix 25 itu menghasilkan 128 host. Setelah kita dapatkan prefixnya, lalu kita cari nilai IP range-nya dengan cara jumlah maksimal dari netmask kita kurangkan dengan prefix 25. Maka didapatkan 0.0.0.127. Setelah didapatkan IP range-nya, lalu kita cari IP broadcast dengan cara IP network ditambah IP range, yaitu 192.168.0.0 ditambah 0.0.0.127. Maka didapatkan 192.168.0.127. Berikutnya adalah tabel yang sudah saya kerjakan untuk masing-masing ruangan dalam tabel ini. Tadi kita sudah dapatkan IP network dari lab komputer itu 192.168.0.0 dan IP broadcast-nya 192.168.0.127. Maka setelah itu kita tinggal mencari IP start dan IP end-nya. Cara mencarinya IP start ini dengan cara IP network ditambah 1. Maka didapatkan 192.168.0.1. Dan IP end ini IP broadcast dikurang 1. Maka didapatkan 192.168.0.126. Selanjutnya kita alokasikan IP network ini ke dalam tabel ini. Setelah itu IP broadcast dari lab komputer ini kita tambah 1 untuk mengisi IP network dari ruang dosen ini. Karena ini IP broadcast-nya ditambah 1 berarti dihasilkan 192.168.0.128, yang dimana ini akan menjadi IP network dari ruang dosen. Di ruang dosen ini total kebutuhan IP-nya itu 43, maka yang mendekat itu adalah prefix 26 dengan total host yang dihasilkan itu 64. Lalu setelah kita yang mencari prefixnya, tadi prefixnya 26, kita cari dulu nilai IP range-nya. Setelah dicari, nanti kita cari lagi IP broadcast-nya, lalu IP network ditambah IP range, maka ditemukan IP broadcast dari ruang dosen ini yaitu 192.168.0.191. Setelah itu kita isi IP start-nya dengan cara IP network ditambah 1 yaitu 192.168.0.129. Lalu IP end-nya itu IP broadcast dikurang 1, maka 192.168.0.190. Jangan lupa kita alokasikan IP network ini ke tabel ini. Selanjutnya IP broadcast dari ruang dosen ini kita tambah 1 untuk kita jadikan IP network di ruang IT. Ketika kita sudah tambah 1, maka hasilnya 192.168.0.192. Di ruang IT ini total kebutuhan IP-nya itu kan 20 host. Maka yang paling dekat itu prefix 27 ya. Setelah prefixnya kita dapatkan, prefix 27, lalu jangan lupa kita cari nilai IP range-nya dulu. Setelah ditemukan, kita cari IP broadcast-nya, IP network ditambah IP range. Maka akan kita dapatkan IP broadcast dari ruang IT ini yaitu 192.168.0.223.
Karena IP network dan IP broadcast sudah kita dapatkan, kita akan mengisi IP start dan IPN-nya. IP start dari ruang IT ini yaitu IP network ditambah 1, 192.168.0.193, dan IPN-nya itu IP broadcast dikurang 1, 192.168.0.222. Lalu kita alokasikan ke ruang IT. Selanjutnya network jaringan yang keempat dengan ketentuan VLSM public. Ini saya sudah ada tabel dengan ruang A membutuhkan 60 host, ruang B 43 host, ruang C 55 host, dan ruang D 39 host. Di sini saya menggunakan IP public kelas C yaitu 200.20.1.0. Di sini kan kita lihat masing-masing dari ruangan ini tidak lebih daripada 60 ke atas ya. Maka prefix, jika kita menggunakan prefix 24, ini akan menghasilkan 256 host. Cuman itu kan terlalu banyak ya, yang tidak dipakai nantinya. Karena ada kurang lebih 254 yang akan jadi hostnya. Oleh karena itu kita tidak pakai prefix 24 ya, karena terlalu pemborosan dalam pengoptimalan di masing-masing ruang ini. Lalu kita partisi, kita ubah prefixnya jadi 25. Di sini akan menghasilkan 128. Kalau kita lihat di sini juga masih terlalu banyak ya, karena yang paling tinggi di sini kan 60. Sementara di sini kan 128 di masing-masing blok subnet ini. Maka kita cari lagi yang lebih efisien, yaitu di prefix 26. Karena menghasilkan jumlah host IP itu 64. Dan ini adalah prefix yang paling cocok untuk keempat ruangan di sini. Itu ruang A, B, dan C, dan D. Maka nanti akan kita dapatkan setelah kita partisi menjadi 4 blok subnet, di mana subnet yang pertama ini ber-IP network 200.20.1.0, lalu di subnet yang kedua itu 200.20.1.64, di subnet yang ketiga 200.20.1.128, dan di yang terakhir di subnet yang keempat atau blok subnet yang keempat ini yaitu 200.20.1.192. Karena kita sudah dapatkan, lalu kita alokasikan masing-masing tiap blok subnet ini ke masing-masing ruangan. Di ruang A kita masukkan blok subnet yang pertama ini dengan IP network 200.20.1.0. Lalu yang kedua, di blok subnet kedua ini kita masukkan untuk ruangan yang B, yaitu 200.20.1.64. Lalu yang ketiga, kita masukkan di sini IP network itu 128 dengan broadcast-nya juga 191. Ini adalah IP start dan IPN-nya. Kita masukkan blok subnet yang ketiga ini, IP network-nya yaitu 200.20.1.128 ke alokasi ruang C. Dan yang terakhir di ruang D, kita alokasikan blok subnet yang keempat, yaitu dengan IP network 200.20.1.192. Di metode FLSM ini jumlah lebar dari masing-masing prefixnya itu sama ya, prefix 26 semua. Dan masing-masing dapat menampung 62 host. Kenapa 62 host? Karena satu hostnya lagi itu kan, kenapa 62 host? Seharusnya kan tadi 64 host. Karena dikurang 2. Yang satu itu soalnya buat IP network dan satu lagi buat IP broadcast. Dan ini adalah IP network dan IP startnya. IP start dan IPN-nya. Kesimpulan, FLSM adalah teknik pembagian network yang mana setiap subnet memiliki ukuran subnet mask yang sama.
Setiap subnet dalam FLSM menerima alokasi alamat yang sama tanpa mempertimbangkan variasi kebutuhan subnet. Sebaliknya, metode VLSM adalah teknik pembagian network yang setiap subnet memiliki ukuran subnet mask yang berbeda-beda, tergantung jumlah host yang ada di network tersebut. Hal ini memungkinkan alokasi alamat yang lebih sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing subnet, mengurangi pemrosesan alamat, dan mengoptimalkan penggunaan ruang alamat IP, terutama dalam jaringan yang lebih kompleks. Dalam pemilihan antara FLSM dan VLSM ini sangat tergantung pada kebutuhan dan kompleksitas jaringan yang akan dirancang. Jaringan yang lebih besar dan kompleks seringkali memanfaatkan VLSM untuk mengoptimalkan penggunaan alamat IP. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.